Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prasetyo Adi Pratomo. Saya akan mempresentasikan laporan bacaan tentang membuat kuesioner kuantitatif sederhana untuk penelitian linguistik atau susastra. Penelitian kuantitatif sederhana dalam bidang linguistik pada dasarnya sama dengan mengotak-atik sebuah hipotesis. Lebih mudahnya bisa disebut dengan terkaan, tapi yang menggunakan nalar. Dalam penelitian ini, kita melakukan eksperimental hipotesis untuk memprediksi sebuah peristiwa yang dikontrol. Dan hasil eksperimen itulah yang dikonfirmasi untuk mendukung sebuah hipotesis atau menolak hipotesis tersebut. Hipotesis juga biasa digunakan untuk non-eksperimental. Fungsi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai alat pembantu kita dalam melakukan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, untuk mengidentifikasi hal-hal yang kontras dan fitur-fitur yang ada dalam data, sehingga hipotesis itu dapat menentukan teknik untuk mengidentifikasi hipotesis tersebut. Kuesioner merupakan salah satu metode survei dalam melakukan penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data dari responden atau narasumber yang ditentukan. Ada pula beberapa jenis kuesioner, yaitu kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, dan kuesioner campuran. Kuesioner terbuka yaitu daftar pertanyaan yang memberikan kebebasan kepada responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Kemudian kuesioner tertutup, daftar pertanyaan yang memberikan pilihan kepada responden terhadap pertanyaan yang diajukan seperti pilihan ganda. Kemudian yang terakhir ada kuesioner campuran, yaitu perpaduan antara kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Jadi dalam kuesioner campuran ada pertanyaan yang menggunakan jawaban esai dan ada juga yang menggunakan jawaban pilihan ganda. Ada pula langkah membuat kuesioner, yaitu menentukan tujuan dari kuesioner yang kita buat. Maksudnya kita memudahkan para responden untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Kedua, memilih tipe pertanyaan. Contohnya seperti menanyakan kelebihan atau kekurangan dari suatu hipotesis yang akan kita bahas. Ketiga, kembangkan pertanyaan yang ada pada kuesioner. Keempat, batasi panjang kuesioner. Kita harus membuat seperlunya, kalau bisa sesingkatnya, agar para responden yang kita targetkan tidak melewatkan atau asal menjawab pertanyaan itu karena bosan. Yang kelima, identifikasi demografi target. Ini bertujuan supaya kuesioner mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang keenam, pastikan kalau kita dapat melindungi kerahasiaan dari jawaban responden. Ada juga cara untuk menggunakan kuesioner, itu tergantung dari isi atau hipotesis yang akan kita bahas. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.